Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita membahas tentang amal yang bermanfaat bagi mayit, bagi yang masih hidup. Ada beberapa amalan yang bisa memberi manfaat kepada yang sudah meninggal, terutama yang dilakukan oleh keluarga atau ahli waris. Secara umum memang disebutkan di dalam hadis, yang ini juga sudah sering saya sampaikan hadis ini, jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya, dalam arti dia sudah tidak bisa mendapatkan pahalanya habis. Illa, ada pengecualian, min salasah, 3 hal. Sedekatin jariyah, itu sedekah jariyah, jadi sedekah yang awet, yang terus bermanfaat, yang biasa disebut wakaf. Jadi hartanya bertahan lama dan terus dimanfaatkan. Nah, maka selama barang itu dimanfaatkan maka pahalanya terus mengalir. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan sholat kepada anak kita atau kepada murid kita. Nah, selama anak itu sholat, nah, maka kita juga mendapat pahala. Kemudian murid kita, anak kita mengajarkan kepada orang lain, nah, pahalanya semakin bertambah. Jadi ada ilmu juga sifatnya jariyah. Selama ilmu itu dimanfaatkan, ilmu itu baik, nah, maka senantiasa juga seseorang akan memperoleh pahala dari ilmu yang pernah ia ajarkan. Waladin sholih, atau anak soleh, yaitulah yang mendoakan kepada orang tuanya. Jadi ada anak soleh yang sudah dididik oleh orang tuanya, disekolahkan di sekolah yang baik, nah, menjadi anak yang berbakti, nah, selalu berdoa kepada orang tua. Nah, itu yang pahalanya terus mengalir. Namun juga ada beberapa amal yang masih bermanfaat selain 3 amal yang disebutkan di dalam hadis, yaitu doa sesama muslim secara umum. Yang ini tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga, mendoakan sesama muslim. Ini kemarin juga sudah pernah kita bahas ayatnya, dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Waladina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang setelah mereka, generasi setelahnya, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami, yang dia mati dalam keadaan iman, tapi syaratnya iman. Jadi doa sesama muslim, nah, itu juga salah satu yang bermanfaat. Wala taj'al fi qulubina ghillal, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ghillah, kedengkian, jangan sampai di hati kita ada kedengkian. Inna rabbana innaka raufur rahim, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di dalam sebuah hadis ini juga sudah sering kali saya ulang,
doanya seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim bidzahril ghaib, yang ia tidak tahu kalau didoakan, maka mustajabatun, doa seperti itu diijabahi, dikabulkan. Inda rasihi malakun muwakkalun, di kepalanya ada seorang malaikat yang diutus. Setiap kali ia berdoa kepada saudaranya kebaikan, maka malaikat tadi akan mengaminkan, amin. Qalal malaku muwakkalu amin walaka bimislin, dan bagimu sama seperti itu yang kau doakan kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Nah, sebenarnya sholat jenazah itu sudah sangat jelas, ya. Maka kita sebagai seorang muslim, ketika ada saudara kita sesama muslim, maka kita diwajibkan, ya. Tapi wajibnya tidak semua, istilahnya wajib kifayah atau fardu kifayah, ya. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban gugur. Tapi selama kita ada kesempatan untuk mensalatkan, maka anjurannya kita tetap mensalatkan, ya, karena bukan hanya memberikan keringanan kepada mayit, tetapi pahalanya juga akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita mendoakan sesama muslim, maka ada malaikat tadi yang mendoakan kepada kita, bagimu seperti itu. Jadi prinsipnya, ketika kita mendoakan sesama muslim, pada dasarnya kita juga mendoakan untuk diri kita. Ini karena malaikat tadi mengaminkan, amin walaka bimislin, amin ya Allah, dikabulkanlah doanya. Nah, kemudian malaikat menambahi dan bagimu seperti yang kau doakan kepada saudaramu. Nah, di situ. Jadi sekali lagi, ketika kita mendoakan kepada saudara kita sesama muslim, nah, maka pada dasarnya kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Kemudian berikut, membayarkan hutang puasa bagi mayit. Dia ada beberapa amal ibadah yang ketika kita tidak bisa mengerjakan di dunia, tetapi waktu itu kita melalui, nah maka walinya diwajibkan mengganti, khusus puasa dan haji, karena untuk salat tidak ada, karena dalilnya jelas untuk puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian juz sekian, dari sahabat Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Man, miknya redes Mas. Man mata, barang siapa yang wafat, mati, wa alaihi syamun, padahal dia punya kewajiban puasa, hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka hendaklah walinya menggantikan puasanya. Maksudnya ketika Ramadan, kita sakit tidak bisa puasa, karena orang yang sakit boleh tidak berpuasa, kemudian sampai kita wafat, kita tidak bisa mengqadha puasa yang kita tinggalkan. Nah, maka bagi wali yang tahu kalau orang tuanya meninggal punya tanggungan hutang, maka hendaknya dia mengganti puasanya. Jadi yang diganti hanya yang selama hidup dilewati dia tidak puasa. Umpamanya Ramadan 1-2 bisa puasa, Ramadan 3-4 sampai 5 tidak puasa, kemudian umpamanya Ramadan ke-6 wafat, maka Ramadan 3 sampai 6, nah itu yang wajib diqadha, yang wajib diganti. Nah, yang ke-8 dan seterusnya ya tidak perlu diganti, wong memang sudah wafat, kewajiban sudah putus. Nah, itu yang dimaksud hadis ini. Barang siapa yang mati sedangkan dia punya tanggungan puasa, maka walinya, kerabat yang paling dekat, hendaklah menggantikannya, terutama anak. Kalau bapak atau ibu yang paling utama anak, yang paling utama. Kalau anak tidak ada, nah maka bisa kakak, bisa adik, saudara kandung yang paling dekat. Kalau orang tua yang paling dekat tentunya anak.
Atau mungkin sebaliknya ada seorang anak yang wafat, bapak ibunya masih hidup, nah maka bapak ibunya juga bisa menggantikan puasa, atau bapak ibunya menyuruh saudaranya, kakak atau adiknya untuk menggantikan puasa. Prinsipnya kalau hutang puasa memang harus diganti. Tetapi kalau sholat, nah itu tidak ada istilah qada sholat, karena sholat rukhsahnya berbeda. Karena kalau sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak boleh duduk, boleh sambil tiduran, boleh berbaring atau telentang. Nah itu, jadi tidak ada istilah qada sholat, yang ada puasa. Ayatnya jelas ya, barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka boleh tidak puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, kemudian diganti di hari yang lain. Sedangkan kalau sholat, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, sedangkan sholat bagi orang mukmin waktunya sudah ditentukan. Nah ketika ada udzur boleh jamak, boleh qashar. Nah rukhsahnya di situ, boleh jamak, boleh qashar, tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk, bahkan boleh dengan tidur. Nah kalau salat fikihnya begitu, tidak ada nanti salatnya kalau sudah sembuh. Nah itu tidak ada. Kalau salatnya kalau sudah sembuh tidak ada. Bahkan maka bagi para ibu, nah ketika datang bulan maka salat betul-betul gugur, tidak perlu diqadha di hari lain. Nah maka di dalam sebuah hadis Aisyah menceritakan, kunna nu'maru biqadha'i syiyam wala nu'maru biqadha'i shalah, kami hanya diperintah untuk mengganti atau mengqadha puasa, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kalau mengqadha salat kan kasihan ibu-ibu, seminggu datang bulan, nah seminggu ganti itu kan sulit, apalagi yang nifas sampai 40 hari, bahkan ada yang sampai 60 hari, tiap ganti 60 hari salat itu kan jadi repot, berat. Maka salat memang betul-betul gugur ketika seorang ibu mengalami datang bulan ataupun nifas, maka kewajiban salat betul-betul tidak ada, tidak ada istilah mengqadha salat. Nadar, nadar apapun bentuknya. Di sini ceritanya yang pertama hadis tentang nadar puasa. Kita baca aja terjemahnya karena agak panjang. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, juz sekian, halaman sekian. Saya gedekan dulu Pak, saya kurang terlalu lihat kalau Indonesianya. Kalau Arabnya masih kelihatan sekali. Ada seorang wanita yang mengendarai perahu, kapal layar, karena takut kalau tidak selamat, fanadarat, nah ia bernadar, inna jahallahu antasuma sahron, jika nanti selamat sampai tujuan, tidak tenggelam, tidak diombang-ambingkan ombak yang laut perahunya menjadi tenggelam, antasuma sahron, ia akan berpuasa selama sebulan. Fana jahallahu, nah Allah pun menyelamatkan, dia selamat dalam berlayar itu. Falam tasum, tapi dia belum sempat berpuasa, dia belum sempat berpuasa nadar tadi, karena dia sudah selamat, dia sudah bernadar kalau selamat dalam pelayaran ini akan puasa sebulan, tapi ternyata belum sempat bernadar hatta matat, dia dipanggil Allah wafat. Faja'abnatuha aw uhtuha ila Rasulillah, maka datanglah anaknya atau saudara perempuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal itu. Ibuku nazar tapi belum sempat melaksanakan, wafat. Fa amaroha, maka Rasulullah menyuruhnya antasuma anha, untuk menggantikan puasanya. Nah itu jadi nadar itu adalah termasuk hutang. Nah di riwayat berikut lebih tidak diceritakan asal nadarnya apa, tetapi kalau melihat ini ceritanya sama, cuma beda redaksi aja. Ceritanya persis, ceritanya persis, cuma beda yang menceritakan.
langsung di sini. Inna ummi matat, ada seorang sahabiah yang bercerita kepada Nabi, wahai Rasulullah, ibuku mati, wa alaiha saumu syahrin, dan dia mempunyai tanggungan puasa nadar selama sebulan. Apa aqdhihi anha, apakah aku harus mengganti untuknya? Faqala, maka Nabi bertanya, laukana ala ummuka laukana ala ummika dainun, apakah andaikan ibumu mempunyai hutang, akunta qadhiyahu anha, apakah engkau akan membayarnya? Qala na'am, iya. Qala, maka Rasulullah menjawab, fadainullah, maka hutang kepada Allah ahaqqu ayyuqdha, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Di nazar itu ibarat hutang, nazar itu hutang kepada Allah, kalau belum dibayarkan, nah maka ahli warisnya, walinya yang harus membayarkan. Nah, ini nazarnya puasa sama, bernazar puasa tapi belum sempat membayar, wafat, nah maka ahli warisnya disuruh mengganti. Nah kalau sini riwayat Bukhari Muslim, cuma tidak ada cerita nazarnya karena selamat dalam pelayaran, tapi kalau puasanya sama selama sebulan, ceritanya juga seorang ibu. Nah ini menguatkan. Dua hadis di atas jelas bahwa walinya, anak atau kerabatnya yang lain memiliki kewajiban untuk menunaikan hutang puasa yang ditinggalkan oleh mayit. Nah ini berarti bahwa pelunasan hutang kepada Allah yang dilakukan oleh anak dan kerabatnya ini bermanfaat untuk mayit. Jadi pelunasan hutang yang dilakukan oleh kerabatnya, anak atau saudara atau bapak ibunya atau siapapun yang kerabatnya, nah itu bermanfaat bagi mayit. Membayar nazar mayit, nah ini masih sama, membayar nazar mayit. Cuma di sini tidak disebutkan nazarnya apa. Dari Sa'ad bin Ubadah, ia meminta nasihat pada Rasulullah. Kalau di sini sahabatnya disebutkan Sa'ad bin Ubadah. Ia bercerita, wahai Nabi, inna ummi matat, wahai Rasulullah, ibuku wafat, wa alaiha nadarun, tapi dia punya nazar. Nah, cuma nazarnya tidak disebutkan apa, mungkin bersedekah, mungkin puasa, atau mungkin salat tertentu, nah tidak disebutkan. Faqala aqdhihi anha, bayarlah atau penuhilah nadarnya anha untuk ibumu. Hadis riwayat Imam Bukhari, juz sekian, halaman sekian. Nah, itu nazar secara umum. Kalau yang di atas tadi nadarnya puasa. Kalau di sini tidak disebutkan nadarnya apa. Tetapi seorang anak atau siapapun dari ahli warisnya, nah itu berkewajiban untuk membayar nazar, karena nazar itu adalah seperti hutang. Dainullah haqqu ayyuqdha, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Nah begitu. Berikut melunasi hutang, hutang-hutang mayit. Kalau ada seseorang yang meninggal, nah, maka yang paling bertanggung jawab tentunya sanak keluarga. Tapi ketika sanak keluarga tidak bisa membayar, maka orang lain boleh membayar, khusus hutang. Kalau hutang yang lain bukan sanak keluarga boleh membayarkan. Tapi kalau amal yang lain nanti ada penjelasan, tidak berlaku. Yang berlaku hanya anak dan kerabat. Tapi kalau hutang, orang lain boleh membayar. Hadis dari Jabir bin Abdullah, usifa Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari. Nah ini sahabat dari golongan Ansar. Jadi sahabat Abdullah bin Amr wafat. Nah Abdullah bin Amr ini bapaknya Jabir, yang terkenal Jabir. Jabir banyak meriwayatkan hadis. Nah, bapaknya namanya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Nah, di sini diceritakan bapaknya Jabir wafat, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram, bukan Amr bin As, karena
ada banyak, ada Amr bin As, ada Amr bin Haram, Al-Ansari, orang Ansar. Wa taraka iyalan, dan ia meninggalkan keluarga, wadainan, dan hutang. Nah, jadi Abdullah ketika wafat dia meninggalkan keluarga dan juga hutang. Fatalabtu ila ashabidain, aku meminta kepada para piutang yang dihutangi oleh Abdullah bapaknya, ayadau ba'dhon min dainihi, untuk membebaskan sebagian hutang, untuk membebaskan, tidak usah disaur karena kondisi keuangan juga. Jabir ini juga bukan orang kaya, fa'abau, tetapi mereka tidak mau, harus dibayar, hutangnya harus dibayar. Ya mungkin yang yang berpiutang mungkin juga pas-pasan, dia tidak mau kalau hutangnya dibebaskan, minta hutangnya tetap dibayar. Fa'ita itu kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastafa'tu bihi alaihim, aku meminta beliau untuk membujuk para piutang tadi agar bisa membebaskan. Fa'abau, tetapi mereka tetap enggan. Meskipun yang meminta Rasulullah minta keringanan agar hutangnya Abdullah dibebaskan atau sebagian dibebaskan, mereka tetap tidak mau. Faqala, kalau begitu, nah kita baca saja terjemahnya, biar agak cepat nih, panjang karena saya gedekan dulu. Lalu aku menemui Nabi untuk meminta bantuan beliau, untuk meminta keringanan kepada mereka, namun beliau tetap menolak. Yang punya piutang tetap menolak. Maka beliau berkata, pisahkanlah buah kurmamu yang dimiliki oleh Jabir, segala sesuatunya dari pohon. Pokoknya buah kurma yang kamu miliki, kan masih punya kebun kurma tapi tidak banyak, pokoknya kurma yang kamu miliki ambil, dipanen. Kurma jenis Ibnu Zaid dari pohonnya, kurma jenis lain, ini macam-macam kurma, yang terkenal ajwa, yang paling mahal ajwa yang dikenal dengan nama lain kurma Nabi. Ini harganya paling mahal, harganya paling mahal yang ajwa dari pohonnya. Kemudian bawalah kepada mereka hingga aku datang kepadamu. Jadi setelah kurmanya dipetik dari pohon, kemudian dibawa ke hadapan orang-orang yang berpiutang tadi. Maka aku kerjakan semua perintah beliau. Kemudian beliau datang lalu duduk dan membayar bagi setiap piutang hingga lunas. Jadi orang-orang yang berpiutang tadi yang dihutangi oleh bapaknya Jabir, semuanya datang oleh Rasulullah, dikasih hutangnya berapa kilo, berapa kental. Nah ini dikasih dari kurma yang dipetik oleh Jabir dari pohonnya hingga lunas, dan buah kurmanya masih tersisa sebagaimana semula. Nah ini hebatnya tuh, karena Rasul di kurma yang sudah dipetik, sudah dibayarkan lunas tadi, kurmanya masih tersisa sebagaimana semula, seolah belum pernah disentuh sedikit pun. Nah ini mukjizat Rasulullah. Jadi meskipun sudah dibayarkan sampai lunas, nah ternyata kurma yang dipetik oleh Jabir, nah itu tidak berkurang. Nah itu ini anak yang membayarkan hutang, jadi orang tuanya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an menceritakan, anak Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin li yusalliya alaiha, didatangkan jenazah kepada Nabi agar Nabi salat mensolati jenazah itu. Faqala, maka Rasulullah sebelum mensolatkan bertanya, hal alaihi min dainin, apakah dia punya hutang? Qalu la, tidak, dia tidak punya hutang. Fasalla alaihi, nah, kemudian Nabi pun mensolatkan. Cuma utiya bijana jatin uhra, nah di lain hari didatangkan juga seorang jenazah, ada satu jenazah. Nabi
diminta juga untuk mensolatkan. Maka pertanyaan Nabi sama, hal alaihi min dainin, apakah dia punya hutang? Qalu na'am, iya Nabi dia punya hutang. Dalam riwayat yang lain tidak punya warisan untuk nyaur, tidak ada warisan untuk membayar hutang. Maka Nabi bersabda, shollu ala sahibikum, sholatkanlah saudaramu ini. Nabi tidak mau mensolatkan. Kalau orang mati punya hutang, tidak punya warisan untuk membayar, Nabi tidak mau mensolatkan, tetapi sahabat saja yang disuruh mensolatkan. Nah, ini menunjukkan hutang itu memang sesuatu yang sangat berat. Nanti akan, kalau di dunia tidak dibayar, nah nanti di akhirat masih diminta pertanggungjawaban. Qala Abu Qatadah. Nah, mengetahui Nabi tidak mau mensolatkan, nah, maka Abu Qatadah, salah seorang sahabat, merasa kasihan. Wahai Nabi, alayya dainuhu, wahai Nabi, hutangnya jaminanku, aku yang akan membayar hutang. Maka begitu ada yang menjamin hutangnya akan dibayarkan oleh Abu Qatadah, fasalla alaih. Nah, maka Rasulullah baru mau mensolatkan. Nah, itu yang jadi kalau hutang, kita tahu ada yang meninggal, dia punya hutang, tidak bisa membayar. Nah, kalau kita punya uang lebih, nah kita boleh membayarkan. Atau hutangnya kepada kita, wahai Nabi, hutangnya aku anggap lunas. Nah, itu menjadi sedekah baginya. Jadi umpamanya yang berhutang datang, kok dia mengatakan, wahai Nabi, hutangnya aku anggap lunas, selesai urusan dunia, selesai kalau sudah begitu. Atau ada yang menjamin hutangnya jaminanku, nah maka urusan dunia selesai. Tetapi ketika tidak ada seorang pun yang membayarkan hutangnya, nah nanti di akhirat nanti ada perhitungan tersendiri. Di dalam riwayat akan disebutkan, kalau dia punya kebaikan, nah kebaikannya sebagian diberikan kepada yang berpiutang untuk membayar hutangnya ketika di dunia. Kalau kebaikannya tidak cukup untuk membayar hutangnya, nah maka dosa-dosanya yang berpiutang akan ditimpakan kepada yang berhutang yang tidak bisa membayar. Nanti di dalam riwayat yang lain dijelaskan begitu. Jadi kalau dia tidak, kebaikannya tidak cukup untuk membayar hutangnya, maka dosanya atau kejelekan orang yang berpiutang, nah akan ditimpakan kepada yang berhutang yang tidak bisa membayar ketika di dunia. Maka jamaah rahimakumullah, nah dari hadis di atas menjelaskan begitu pentingnya membayar hutang. Nah, maka menunda-nunda hutang di dalam hadis disebutkan mutlul ghani dzulmun, menunda-nunda hutang bagi orang yang sudah sebetulnya bisa bayar hutang, nah, maka itu adalah kezaliman. Sebetulnya sudah punya uang untuk bayar tetapi diundat-undat, ditunda-tunda. Nah, itu adalah dzulmun, mutlul ghani dzulmun. Nah, di dalam hadisnya begitu, Jadi maksudnya menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang sudah punya uang untuk membayar. Nah, itu adalah kezaliman. Hadis-hadis di atas memberi pengertian bahwa seorang yang telah meninggal dunia akan mendapat faedah dengan terlunasi utang-utangnya sekalipun bukan dari anaknya, dari kerabatnya. Hal ini merupakan pengkhususan, pengecualian dari keumuman makna ayat di dalam surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma syaa. Seseorang tidak memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya. Dia ada pengecualian. Jadi kalau ada orang yang punya hutang meninggal, kemudian ada orang lain yang menjamin hutangnya, maka itu sudah terpenuhi karena hak dunia, karena urusan dunia, nah bisa diselesaikan ketika masih di dunia. Kemudian berikut yang bermanfaat bagi mayit, khususnya apa yang dilakukan anak. Apa yang dilakukan oleh anak yang soleh berupa kebaikan
maka orang tuanya juga mendapat pahala seperti yang diperoleh anak tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi ketika kita punya anak soleh, kita wafat, anak soleh itu hasil didikan kita. Kita sekolahkan di tempat yang baik, di pesantren umpamanya, atau sekolah yang memang mendidik menjadi anak yang soleh. Nah, maka apa yang diamalkan oleh anak soleh yang kita didik itu, nah itu otomatis juga menjadi amal kita, karena anak soleh tadi juga hasil usaha kita. Kita sudah berusaha mendidik agar menjadi anak yang soleh. Nah, maka begitu anak menjadi soleh, ketika dia beribadah, maka orang tua otomatis juga mendapatkan pahala. Hal ini karena anak merupakan jerih payah dari usaha orang tua, sebagaimana firman Allah yang menyatakan yang akan sampai pada seorang adalah hasil usahanya. Ayat di atas tadi, seseorang tidak memperoleh kecuali dari hasil usahanya. An-Najm 39. Ini terjemahnya ada di sini, ayat yang di atas tadi. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah, dan juga Abu Dawud. Cuma sahabatnya yang tidak saya sebutkan, terlewat menyebutkan sahabatnya bersumber dari sahabat siapa ini. Tapi hadisnya sahih. Saya tadi sudah ngecek di beberapa kitab hadis. Nah, di bawah ada keterangan kesahihan hadisnya. Ada keterangan di sini. Hadisnya sahih. Inna atyaba ma akala rajulu min kasabihi. Sesungguhnya sebaik-baiknya yang dimakan oleh seseorang adalah dari jerih payahnya sendiri. Jadi kalau yang kita makan hasil usaha sendiri, nah itu yang paling bagus, bukan hanya dikasih. Meskipun kalau dikasih itu juga halal, tetapi kalau kita berusaha, nah kita berusaha itu ada nilai ibadah tersendiri. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil jerih payahnya. Wa inna waladahu, di sini, dan sesungguhnya anak min kasbihi termasuk dari jerih payah. Nah, di situ jadi anak kita menjadi soleh, nah itu juga tidak lepas dari usaha orang tua. Ketika orang tua sudah betul-betul mengarahkan anaknya sekolah yang baik, diwanti-wanti betul, diberi nasihat karena sekolah yang sungguh-sungguh biar menjadi pinter, tidak hanya pinter tapi juga menjadi orang yang soleh. Nah, maka kesolehan anak itu juga akan kembali kepada orang tua. Ini 5 menit. Ada beberapa hadis yang menjelaskan. Yang pertama, hadis-hadis yang mengenai usaha anak. Inna umi uktutilat. Sesungguhnya ibuku wafat mendadak. Nah, kadang ada yang meninggalnya mendadak, tidak tahu sakit tiba-tiba wafat. Banyaklah ceritanya, mungkin kecelakaan atau sebab yang lain. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan aku menyangka kalau dia sempat berbicara, sungguh dia akan bersedekah. Jadi dia tidak sempat berwasiat untuk bersedekah. Biasanya kan orang kalau berharta, kalau sebelum meninggal berwasiat, oh ini sebagian untuk diwakafkan, oh sebagian untuk disedekahkan kepada panti umpamanya. Tapi dia tidak sempat. Nah, maka dia bertanya, fahal laha ajrun, maka apakah ibuku mendapat pahala in tasaddaqtu anha. Nah, di sini, maka apakah ibuku mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Nah, itu. Qala na'am, maka Nabi menjawab iya. Ini na'amnya belum digedekan ini. Qala na'am. Nah, jadi Nabi menjawab iya, benar. Kalau kamu bersedekah atas nama ibu atau untuk ibu, sedekahmu itu, maka ibumu juga dapat pahala. Nah, di situ berarti kan juga anak soleh juga kan. Kalau tidak anak soleh ya tidak mungkin begitu, daripada disedekahkan dimanfaatkan sendiri. Nah, itu kan. Nah, maka kalau anak yang soleh
dia akan berusaha untuk berbuat yang baik untuk kedua orang tuanya. Bersedekah untuk ibu atau bapak maka dibolehkan. Yang di atas tadi bersumber dari Aisyah, kemudian yang berikut bersumber dari Ibnu Abbas. Yang di atas tadi Sahih Muslim sekian halaman sekian. Yang berikut riwayat Imam Bukhari, Bukhari ya, di atas ini Bukhari, yang ini juga Bukhari, cuma sumbernya berbeda. Ini sahabat Ibnu Abbas. Dia bertanya, Ibu Sa'ad menceritakan ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal, sedangkan ia tidak menghadirinya. Jadi ketika ibunya meninggal, Sa'ad bin Ubadah kebetulan tidak ada di rumah. Nah, kemudian dia mendatangi Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat." Wahai Rasulullah, ibuku wafat. Wa ana ghaibun anha, dan waktu itu aku tidak berada di dekat ibu. Tidak mendengar wasiat ibu apa, atau saat tidak berpesan agar ibunya menyedekahkan sebagian hartanya. Ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat untuk ibu jika aku bersedekah untuknya? Qala na'am, ya. Nah, Nabi pun jawabnya sama ya. Qala ini ushiduka, kalau begitu aku persaksikan padamu, okay? Aku minta kesaksianmu wahai Rasulullah, anna haidil mihrab sadaqatun alaiha, bahwasanya buah dari hasil kebun yang dikelilingi tembok ini akan aku sedekahkan atas namanya. Jadi beliau punya sebuah kebun kurma biasanya kan, yang dikelilingi tembok, hasilnya aku sedekahkan untuk ibu. Begitu kan? Jadi sedekah untuk ibu yang sudah wafat itu boleh. Terakhir karena waktunya sudah tinggal 1 menit, tidak terasa. Terakhir, ada seorang menyampaikan kepada Rasulullah, bapakku telah meninggal dan meninggalkan harta yang banyak, tetapi tidak sempat berwasiat. Lalu apakah bila aku bersedekah atas namanya dapat menggantikan kedudukannya? Maka jawaban beliau sama, iya, bisa. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sampai sini masih ada beberapa hadis tentang beberapa amal yang dilakukan oleh terutama ahli warisnya atau keluarganya, yang itu tetap bisa membawa manfaat kepada yang sudah wafat. Karena ada kebiasaan di masyarakat kita amal-amal yang itu tidak ada contoh dari Nabi. Nanti insyaallah pertemuan berikut akan kita lanjutkan apa saja yang tidak termasuk, yang tidak bermanfaat, dan masih ada beberapa amalan-amalan yang bermanfaat kepada mayit. Demikian, semoga bermanfaat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.